Halo Sobat Movie, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Kupas Movie. Pada video kali ini Mimin akan mengupas alur cerita dari sebuah film Freelance yang dirilis pada tahun 2023 kemarin. Film ini disutradarai oleh Pierre Morel dan dibintangi oleh John Cena, si petarung WWE yang pastinya bakal seru banget. Film ini bercerita tentang John Cena yang bertarung sendirian untuk melindungi presiden negara Valdonia yang diburu oleh sekelompok teroris. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Freelance. Terlihat sekelompok pasukan Amerika Serikat yang sedang melakukan latihan perang, yang dimana terdapat pria bernama Mason Pettit yang diperankan oleh John Cena. Dikisahkan dia adalah seorang pasukan khusus yang akan ditugaskan menjalani sebuah misi rahasia bersama rekan timnya. Target mereka adalah Presiden Valdonia bernama Venegas yang dikenal membawa pengaruh buruk terhadap pemerintahannya. Namun, hal yang tidak mereka pikirkan sebelumnya adalah helikopter yang mereka tumpangi tertembak rudal oleh pasukan lain. Mason yang belum sempat naik ke helikopter membuat ia selamat pada kejadian itu. Setelah kejadian itu, Mason diberhentikan dari pasukan khusus Amerika dan memilih kembali ke kehidupan normal sebagai warga sipil. Saat ini Mason tinggal di sebuah rumah dengan keluarga kecilnya, yaitu seorang anak perempuan dan istri yang bernama Jenny. Sejak pensiun dari dunia militer, ia memilih menjadi seorang pengacara untuk menafkahi keluarganya. Thank you. Tak diduga Mason kedatangan tamu yang ternyata adalah rekan setim lamanya yang bernama Sebastian. Dia menawari Mason pekerjaan keamanan swasta yang bergaji sangat tinggi, di mana ia harus melindungi seorang jurnalis yang akan melakukan perjalanan ke Valdonia atas undangan Venegas. Venegas ingin meningkatkan citra publiknya dengan sebuah wawancara di tengah pemberontakan terhadap rezimnya. Awalnya Mason menolak karena Venegas pernah merudal helikopternya pada saat dia masih menjadi anggota militer. Namun dengan tawaran gaji yang sangat tinggi, Mason pun menerima tawaran itu. Istri Mason yang tahu bahwa Mason akan menjalankan sebuah misi berbahaya sangat kesal karena tidak ingin putrinya Casey hidup tanpa ayah jika suatu saat nanti terjadi pada Mason. Singkatnya, Mason tetap berangkat ke Valdonia bersama seorang jurnalis terkenal bernama Claire Wellington. Sesampainya di negara Valdonia, mereka disambut langsung oleh Venegas yang ternyata orangnya sangat humoris. Her regards. Oh my God. Ellie and you were roommates in the university, yes? Yes. It's a little. Venegas mengajak mereka untuk pergi ke istana negara. Namun di tengah perjalanan, Venegas mengatakan bahwa ia mengetahui identitas Mason yang dulunya adalah anggota pasukan khusus yang ingin menghabisinya. Namun Venegas tidak mempermasalahkannya dan tetap bersikap ramah kepada Mason. Would you like to ride my stallion? Mereka melewati sebuah pasar, yang dimana warga di sana terlihat sangat membenci Venegas. Adelante, adelante. Perjalanan terhenti ketika salah satu mobil pengawal meledak saat melewati jembatan, disusul dengan serangan dari kelompok tentara bayaran yang ingin menghabisi Venegas. Dengan sigap, Mason mengambil alih kemudi dan berusaha kabur. Karena mundur kena maju kena, dengan sangat berani Mason menabrakkan mobilnya ke tentara bayaran itu. My back. Are you okay? Yeah, just give me a second. Setelah menghabisi semua tentara bayaran itu, Mason membawa Claire dan Venegas kabur melalui hutan belantara. Mason yang gak tahu lagi mau kemana, lantas menghubungi Sebastian untuk meminta bantuan. Sebastian menyetujuinya dan akan mengirimkan bantuan helikopter. Kemudian, Venegas meminjamkan telepon Mason untuk menghubungi keponakannya yang bernama Georgie. Diketahui bahwa Georgie lah yang mengirim tentara itu secara diam-diam untuk menghabisi pamannya sendiri demi mendapatkan jabatan sebagai presiden. Menyadari pamannya masih hidup, Georgie dan anak buahnya itu menjadi panik. Fantástico, estoy paseando por la selva. Pues acá estábamos todos. Kemudian Mason membawa Claire menuju ke sebuah lapangan untuk menunggu jemputan.
Tak lama datang sebuah helikopter yang ternyata itu bukanlah bantuan, melainkan kelompok tentara bayaran yang langsung mengejar dan menembaki Mason dan Claire dengan brutal. Dengan kemampuan militernya, Mason mencoba membalasnya dengan menembak helikopter dengan sebuah sniper sambil direkam oleh Claire. Dan helikopter pun jatuh akibat tembakan Mason yang tepat mengenai sang pilot. Are you okay? Saat Mason berhasil menghabisi satu tentara bayaran, tiba-tiba datang temannya yang menghantamkan senjata ke arah Mason. Beruntung, Venegas datang tepat waktu dan menembak tentara bayaran itu. Di sisi lain, Georgie mendatangi jatuhnya helikopter bersama anak buahnya. Di sana terlihat pemimpin bayaran yang bernama Quayhorse. Keduanya membuat perjanjian, yang mana Quayhorse akan membantu George menjadi presiden agar ia memberikan izin pertambangan di Faldonia yang penuh dengan kekayaan alam. Singkatnya, Venegas membawa Mason dan Claire ke sebuah desa tempat kelahirannya. Semua warga menyebut Venegas dan kepala di sana yang merupakan teman dekat Venegas ikut menyebutnya. Hanya di desa inilah Venegas sangat dihormati oleh warganya. Tak lupa dengan tugasnya, Claire lantas mewawancara Venegas. Dalam wawancara itu, Venegas mengungkapkan bahwa selama menjabat, ia sering mendapatkan ancaman dari orang-orang luar yang ingin mengambil alih kekayaan alam Faldonia dengan harga yang sangat rendah. Sumber daya itu adalah tanah Faldonia, yang dimana mengandung lantanida, yaitu sebuah logam langka yang menjadi bahan dasar pembuatan barang-barang elektronik. Hal itulah yang menyebabkan orang luar melakukan segala macam cara untuk menyingkirkan Venegas dan menyebarkan berita palsu untuk menurunkan citra Venegas di mata publik. Namun tentu saja Venegas tidak akan menyerah begitu saja, karena tanah Faldonia adalah milik nenek moyang mereka yang harus dijaga bagaimanapun caranya. Keesokan paginya, Mason mengajak Claire pergi dari tempat itu karena misi wawancara sudah selesai. Akan tetapi, Claire masih penasaran tentang kebenaran dari hasil wawancara itu. Namun, Venegas datang dan mengajak mereka untuk ikut ke Istana Negara untuk mengetahui bahwa apa yang dia bicarakan itu bukanlah karangan semata. Venegas menanyakan kepada Mason yang dikirim kembali ke Faldonia, padahal ia sudah diberhentikan dari dunia militer. Mason tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lantas, ia menelpon Sebastian untuk menanyakan apa tujuan sebenarnya dirinya dikirim ke Faldonia. Sebastian mengatakan bahwa dirinya mendapatkan seorang klien misterius yang akan membayar mahal untuk membunuh Venegas. Mason yang mungkin memiliki dendam dengan Venegas karena telah membuat karir militernya hancur dan menghabisi rekan setimnya. Maka, Sebastian memilih Mason untuk menjalankan misi tersebut, supaya bisa meluapkan kekesalannya. Who are these people? Who paid you? Mason yang masih memiliki hati nurani itu pun tidak jadi menghabisi Venegas karena dia tahu bahwa wasip warga negara Faldonia ada di tangan Venegas. Di saat itu juga datang Quayhorse bersama anak buahnya untuk mencari keberadaan Venegas. Style presidente. Say the same thing to you, but I have much better manners. Venegas yang tidak tega melihat orang lain menderita karena dirinya, dia pun nekat menghampiri Quayhorse. Hey! You're looking for Venegas? Karena hal itu akan membahayakan keselamatan Venegas, Mason membawa Venegas kabur dengan menunggangi kuda disusul dengan Claire. Mason dan Venegas berhasil lolos. Namun Claire yang terjatuh dari kudanya berhasil ditangkap oleh Quayhorse dan anak buahnya. So you take money to make private wars? We talk. We just saved you from the worst dictator. Saat di perjalanan menuju ibu kota,
Venegas mengatakan bahwa yang menembak helikopter di awal film bukanlah dirinya, melainkan tentara bayaran Afrika yang memaksa Venegas menandatangani izin pertambangan. Disinilah Mason sadar bahwa dirinya hanya dijadikan alat untuk menghabisi Venegas. Sesampainya di ibu kota, Venegas bertemu dengan teman lamanya. Venegas meminta agar bisa membantunya melakukan pertukaran dirinya dengan Claire yang sedang disandra oleh Quahorst. Why have an espresso with a man who calls you should see Eduardo's pool? Singkatnya, pertukaran pun terjadi. Namun, tiba-tiba Venegas datang dengan beberapa warga, sehingga menimbulkan kekacauan. Akibat kekacauan itu, Claire berhasil diselamatkan, sehingga mereka bergegas pergi ke Istana Negara untuk melakukan siaran langsung agar bisa menjelaskan secara langsung kejadian yang sebenarnya kepada dunia. Sesampainya di Istana Negara, George kaget karena tidak menyangka bahwa pamannya masih hidup. Saat itu juga panglima tentara yang berkhianat datang dan menembak George dan Venegas. Beruntung Venegas memakai baju anti peluru dan langsung menembak panglima itu. Namun sayangnya, George terkena tembakan dari panglima tersebut. Tak lama datang para tentara yang langsung menodongkan senjatanya ke presidennya sendiri, yaitu Venegas. Para tentara mengira bahwa Venegas telah menghabisi keponakannya dan panglima tentaranya. Venegas lantas menjelaskan semuanya yang terjadi pada dirinya dan negaranya. Di saat itu juga Quahorst datang dan terjadilah tembak-menembak. Venegas mengajak Mason dan Claire untuk kabur melewati jalan rahasia. Namun keberadaannya diketahui oleh Quahorst, yang akhirnya Mason harus berduel melawan Quahorst. Di saat Mason hampir kalah, Claire datang tepat waktu dan memukul Quahorst hingga pingsan. Kemudian Mason lanjut membantu tentara Paledonia melawan anak buah Quahorst. Di saat itu juga datang Sebastian bersama anak buahnya untuk membantu Mason. Yes, sir, President Venegas. Beberapa hari setelahnya, Claire memposting ulang video kejadian yang sempat ia rekam sebelumnya, dan hal itu menjadi topik perbincangan seluruh dunia. Kini seluruh dunia sadar bahwa Venegas adalah orang baik dan ia hanya difitnah oleh sekelompok orang yang menginginkan kekayaan alam negara tersebut. Kemudian Venegas mengadakan jumpa pers, di mana istri Mason yang melihatnya menjadi sangat bangga karena Mason telah menyelamatkan negara Paledonia. Keesokan harinya Mason kembali ke rumahnya dan disambut hangat oleh anak dan istrinya. Tak disangka telepon pun berbunyi dan Mason mendapatkan pesan dari Venegas yang memberikan Mason uang sejumlah $5 juta sebagai ucapan terima kasih. Mason pun sangat senang karena sekarang dirinya sudah menjadi orang kaya. Dan film pun selesai. Semoga alur film ini dapat menghibur kalian semua guys. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. See you next video.